Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Baik, selamat datang di materi kuliah telaah kurikulum matematika SMA. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran matematika dalam 4 objek matematika. Sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai 4 objek matematika itu apa saja. Nah, hari ini kita akan memperdalam itu semua. Kemudian nanti setelah kita perdalam, kita buka sesi diskusi. Baik ya, kita mulai. Nah, menurut Sumaryono, matematika itu memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Walaupun tidak semua objek abstrak adalah matematika. Contohnya apa? Nah, untuk contoh ini silahkan nanti teman-teman komen di kolom komentar ya, ditunggu. Kemudian dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sehingga disebut objek mental atau pikiran. Ini menurut Sujadi. Apa itu objek mental dan objek pikiran? Silahkan nanti jawabannya dijadikan satu saja dengan yang sebelumnya. Ditunggu di kolom komentar ya. Nah, ini akan kita bahas 4 objek kajian matematika. Ada 4 ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya pun, bahwa 4 objek kajian matematika itu adalah fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Apa itu fakta, konsep, operasi, dan prinsip? Fakta itu adalah pemufakatan atau kesepakatan dalam matematika yang biasanya diungkapkan dalam simbol-simbol tertentu. Contohnya apa? Contohnya cross, kali, bagi, ya, kurang, itu adalah fakta. Jadi berdasarkan pemufakatan. Kemudian simbol angka 2, 3, 4 itu juga sesuai dengan pemufakatan atau kesepakatan. Selanjutnya adalah konsep. Apa konsep? Konsep itu adalah ide abstrak yang dapat menggolongkan atau mengklasifikasi sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan? Apa itu ide abstrak yang menggolongkan atau mengklasifikasi sekumpulan objek? Contoh, konsep mengenai integral, konsep mengenai diferensial, konsep mengenai limit. Itu ya, itu konsep atau ide abstraknya. Selanjutnya ada operasi. Operasi itu adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Jadi seperti yang sudah dibahas di kelas, operasi itu ada berapa? Ada 2 ya. Nah, silahkan nanti kalau masih ingat kita diskusi kembali operasi ada 2 itu apa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip. Prinsip adalah objek kajian matematika yang lebih kompleks. Prinsip dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi atau operasi. Jadi prinsip ini dia lebih cenderung kepada memuat semuanya, ada faktanya, ada konsepnya, ada operasinya gitu. Nah, ini contoh fakta. Contoh fakta itu dalam geometri biasanya terdapat simbol-simbol tertentu. Contohnya itu tegak lurus ya, tegak lurus, kemudian sejajar. Cara menulis atau mempelajari fakta bisa dengan hafalan, latihan, demonstrasi tertulis, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari fakta. Kalau contoh konsep itu adalah konsep lingkaran, didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Ini adalah contoh dari konsep. Nah, sekarang coba teman-teman buat konsep dari matematika yang sudah dipelajari di sekolah seperti itu. Kemudian ada contoh prinsip. Contoh prinsip itu contohnya sifat komutatif, sifat asosiatif dalam aritmatika yang merupakan contoh dari prinsip yang ada di dalam matematika. Kemudian apalagi ada teorema Pitagoras ya, itu adalah contoh prinsip. Kalau operasi apa? Operasi itu ada penjumlahan, gabungan, irisan. Kemudian apalagi? Ada pengurangan ya, itu adalah contoh dari operasi. Kenapa? Karena pada dasarnya operasi dalam matematika itu suatu fungsi yang relasi khusus. Karena operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal
dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Apa itu? Nah, contohnya tadi ada sebuah bilangan dioperasikan dengan bilangan yang lain, itu adalah contoh operasi. Jadi elemennya tunggal atau lebih. Kalau elemennya tunggal seperti apa? 2 pangkat 2 itu adalah elemen tunggal. Jadi yang seperti disebutkan di awal bahwa operasi itu ada 2 ya. Nah, ini adalah kompetensi pembelajaran matematika SMP atau SMA. Yang pertama, aplikasi konsep. Yang kedua, algoritma penalaran. Dan yang ketiga adalah manipulasi matematika. Apa itu aplikasi konsep? Aplikasi konsep itu adalah konsep dalam matematika tersusun secara hierarkis. Maka belajar matematika itu harus dilakukan secara kontinu, tidak bisa terputus. Contoh, ketika di SD mempelajari mengenai bilangan bulat, negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan ketika di SMP ketemu lagi dengan bilangan bulat, itu anak sudah paham konsep dari bilangan bulat. Jika ini terputus atau tidak diajarkan, maka anak akan merasa kebingungan. Contoh lainnya adalah tentang operasi atau konsep dari dari pemangkatan, gitu, dari pangkat, kemudian konsep pecahan gitu. Itu adalah contoh dari aplikasi konsep yang ada dalam matematika. Kemudian algoritma penalaran, prosedur pengerjaan soal yang dimana dalam menarik kesimpulan dengan urutan pengerjaan tertentu. Jadi orang matematika itu ketika diberikan permasalahan, maka dia bisa menyelesaikan atau menarik kesimpulan atau mencari solusinya itu dengan prosedur-prosedur. Ada langkah-langkahnya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan seperti itu, atau tidak langsung mengambil solusi, tapi harus dilakukan prosedur pemecahan masalahnya. Yang ketiga, manipulasi matematika. Itu adalah kemampuan mengaplikasikan sifat, prinsip atau teorema ke dalam pernyataan matematik. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi roti sekian setiap hari, kemudian ditambah lagi mesinnya dan menghasilkan produksi sekian. Jadi di sini adalah bisa mengaplikasikan teorema ke dalam pernyataan matematika seperti itu. Ini contoh aplikasi konsep tentang teorema Pythagoras dan garis pada segitiga. Bisa dilihat ya. Ini teorema Pythagorasnya, pengertiannya apa, penerapannya apa gitu ya. Kemudian ini penggunaannya pada segitiga seperti apa. Dalam bangun datar pun bentuknya seperti apa. Ini ada triple Pythagoras. Ini adalah contoh dari aplikasi konsep mengenai teorema Pythagoras. Kemudian ini contoh algoritma penalaran. Nah, dimulai dari ini ada bagannya ya. Ada start, kemudian bilangan hasil bagi, sisa atau bagi, input bilangannya, hasil bagi, kemudian bilangannya seperti ini. Ini dipelajari di mata kuliah matematika diskrit kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada tempat menyimpan nilai puluhan dan ratusan. Contoh dari algoritma dalam matematika operasi penjumlahan, 278 ditambah 189. Ini yang dipelajari di sekolah dasar ya, tempat menyimpan nilai puluhan dan ratusan. Jadi di sini yang dimulai itu dari mana? Dari belakang dulu atau dari satuan dulu. 8 tambah 9 digantung gitu ya, itu dalam masa sekolah di sekolah dasar dulu. Ini contoh algoritma dan penalaran. Kemudian contoh manipulasi matematika. Wah, seperti ini nih. Ini soal cerita dulu yang dibahas ya. Kakak membeli baju seharga 130.000, ia mendapat diskon 20%. Berapa harga yang harus dibayar sama kakak? Nah gitu. Ini biasanya kalau perempuan senang banget nih kalau ada diskon-diskon ya. Makanya kalau mau belanja biasanya yang dipergunakan itu dia bawa kalkulator gitu untuk menghitung berapa yang harus dibayar, seperti itu. Kemudian aplikasi fungsi kuadrat. Dua bilangan positif, jumlahnya adalah 20. Tentukan bilangan tersebut supaya hasil kalinya maksimum. Ini adalah contoh dari manipulasi matematika, dan biasanya
digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan rumus-rumus matematika. Ini manipulasi matematika. Jadi teman-teman, dari 4 konsep matematika yang ada ya, yang tadi sudah disebutkan apa saja? Ini kita lihat ada 4 objeknya: fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Ini menjadi 3 ini ya, jadi kompetensi pembelajaran matematika SMP atau SMA yang dibahas: aplikasi konsep, algoritma penalaran, dan manipulasi matematika. Oleh karena itu, teman-teman sekarang itu silahkan membuat contoh dari masing-masing 4 objek yang tadi sudah dibahas, serta 3 kompetensi untuk SMP dan SMA. Itu contohnya saja, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 contoh ya. Jadi ini di akhir pertemuan kita adalah membangun kebiasaan belajar yang baik. Yang pertama, buat rencana belajarnya, karena memang sekarang kita sedang belajar di rumah melalui media daring. Rencana belajar harus tepat gitu, seperti apa, waktunya kapan. Kemudian jadwalkan waktu belajarnya. Setelah buat rencana belajarnya, dibuat juga jadwalnya. Baru kemudian siapkan ruang untuk belajar, bisa di kamar, bisa di perpustakaan, atau dimanapun itu. Terima kasih, semoga pertemuan kali ini bisa menambah inspirasi, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.